Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani semuanya. Jika di video sebelumnya saya menampilkan pelatihan teknologi tepat guna di hari pertama, nah ini video pelatihan teknologi tepat guna Desa Ketoan di hari yang kedua. Diawali dengan pembukaan sambutan dari Bapak Kepala Desa, kemudian lanjut kita langsung praktek karena hari sudah hujan dan semakin sore. Di hari yang kedua ini, saya beserta peserta pelatihan bersama-sama membuat mol bonggol pisang. Alat dan bahan sudah disediakan oleh panitia pemerintah desa Ketoan. Terlebih dahulu langkah-langkahnya seperti yang sudah kemarin saya jelaskan. Nah, ini di sini sudah tersedia alat dan bahan ya untuk pembuatan mol bonggol pisang. Di antaranya yaitu bonggol pisangnya. Jadi ini bonggol pisangnya ya. Nah, ini bagian bawah dari batang pisang. Jangan sampai salah di ini ya, di dalam pisangnya itu, batang pisangnya. Jadi bonggol ini bagian yang paling bawah. Kenapa kita pakainya yang paling bawah? Karena yang paling bawah ini bakterinya atau mikroorganismenya ini lebih kaya. Bukan berarti yang di batang nggak ada, hanya yang di bonggol ini lebih kaya saja ya. Jadi kita hari ini pakai bonggol pisang. Lalu apakah batang pisang? Nah, batang pisang seperti ini tidak ada khasiatnya. Nah, ini ya. Jadi batang pisang itu juga masih ada khasiatnya. Jadi kalau nanti bapak-bapak sekalian sudah membuat bonggol pisang, batang pisangnya ini bisa dibuat pakan ternak bisa. Kemudian bisa diolah lagi menjadi pupuk organik dengan mencampurkannya dengan hasil mol tadinya. Ya, mol diencerkan dengan air kemudian disiramkan pada batang pisang, itu bisa. Nah, untuk bonggol pisangnya kita butuh 2 kilo. Jadi ini sepertinya kurang ya. Nah, kemudian untuk ini ada bahan lainnya yaitu air leri ya. Air lerinya itu kita sediakan 8 liter. Jadi untuk 2 kelompok. Jadi rencananya itu mau dibagi 2 kelompok. Kalau 2 kelompok berarti ada 16 liter ya. Jadi kita pakai aja bahan yang ada sekarang. Nah, bahan selanjutnya yaitu ini tetes atau gula merah. Jadi kita menggunakan gula merah ini. Kita menggunakan gula merah. Kalau tidak ada gula merah kita bisa menggunakan tetes. Kalau tidak ada tetes kita bisa menggunakan gula pasir. Mungkin masih ada yang ingat gula merah, tetes kemudian gula pasir itu adalah sumber apa? Starter. Energi. Nah, betul Pak Kasimo. Jadi gula, tetes, gula pasir itu adalah sumber energi. Kemudian air leri atau air cucian beras itu adalah sumber apa? Ada yang ingat? Jadi air cucian beras itu adalah sumber karbohidrat gitu. Sumber karbohidrat itu adalah ini ya fungsinya untuk makanan bagi mikroorganisme yang nanti akan kita kembangkan dari mikroorganisme yang ada di bonggol pisang. Jadi makanannya itu ya air cucian beras. Kalau nggak ada air cucian beras, bapak-bapak bisa pakai air biasa dicampurkannya dengan dedak halus ya. Itu sama sumber karbohidrat juga. Jadi kalau manusia itu ibaratnya nasinya seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah hasil jadi dari mol bonggol pisang ya bapak-bapak. Jadi nanti kita bisa cium dibuka, dicium. Jadi wanginya itu khas, betul ya? Dicium. Di mana ke boimun ngaruh om berarti jadi. Kemudian kalau ini punyanya Pak Ipung. Jadi Pak Ipung ini secara mandiri sudah memproduksi pupuk organik yang cair dari kotoran walet. Ya, ini kalau mau dibuka dicium juga nggak apa-apa Pak. Ini sudah dipasarkan ini. Jadi bapak-bapak nanti kalau sudah membuat kemudian mau dipasarkan banyak yang minat, jadinya kan akhirnya menjadi usaha ya. Jadi mandiri pupuk kemudian juga bisa memberikan penghasilan kepada bapak-bapak sekalian. Bisa belajar tapi yang sepuh ya. Bisa Bu, bisa. Bisa ya. Baik sudah ya, untuk bahan-bahannya sudah. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan ini nanti tolong dirancang instalasinya. Jadi nanti kita bagian tutupnya ini dilubangi ya. Di bagian tutupnya dilubangi kemudian kita hubungkan. Oh, ini sudah ada yang dilubangi nih. Jadi bagian tutupnya ini dilubangi. Nah, yang dari jerrycan ini nanti kita hubungkan ke botol
air mineral bekas ini tidak ada botol air mineral bekasnya, atau pakai ini ya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti ini dari sini dihubungkan ke sini Pak. Pastikan selang, lah. Jadi pastikan selang yang masuk ke dalam botol ini, jadi nanti dikurangi airnya jadi setengahnya, dan selang yang masuk ke dalam botol ini harus masuk ke dalam air. Jadi ketika di jerigen ini sudah ada proses fermentasi, akan membentuk gas. Gasnya itu dialirkan ke selang. Jadi gasnya itu masuk ke dalam air, akhirnya akan timbul gelembung gas ya. Gelembung air maksud saya. Nah ini seperti ini. Ini fungsinya apa kalau kita membuat instalasi seperti ini? Jadi dengan membuat instalasi seperti ini, bapak-bapak yang membuat mall bongkol pisang tidak harus buka tutup wadahnya. Kalau tidak dibuka tutup, misalkan bapak cuma pakai ini ya. Misalkan bapak cuma pakai, nah ini ditutup misalkan. Pinjam dulu Pak. Nah, jadi misalkan bapak buatnya pakai ini aja, bisa. Misalkan bapak pakai timba saja ditutup, bisa. Cuman nanti harus dibuka tutup gitu. Nanti tutup lagi sebentar aja ya, biar gasnya itu keluar. Kalau nggak keluar, cuma bapak tutup rapat, ini bisa meledak karena di dalam ada gasnya yang tertutup gitu ya. Kalau dengan instalasi seperti ini enak, jadi bapak tinggal 2 minggu kemudian tiba-tiba udah jadi gitu ya. Seperti itu, tinggal bapak masukkan bahan, terus instalasinya disiapkan seperti ini, kemudian 7 hingga 15 hari ini bisa kita ambil hasilnya. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita bisa langsung praktek ya. Ini dibagi 2 saja, bisa nanti langsung dipraktek. Ini berapa orang yang sudah hadir di sini? Apakah lengkap 20 orang? Lengkap 20 orang ya, jadi langsung dibagi saja, kita praktek. Oh kurang 2 orang ya, apa-apa. Kita langsung praktek saja, nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Bisa ini ya, untuk bongkol pisangnya semakin halus ini semakin bagus. Jadi bapak bisa marut, diparut bisa, di blender bisa kalau tidak dimarahi sama ibu dan di rumah. Kemudian bisa juga ditumbuk kalau bapak punya alat tumbuk ya. Semakin halus semakin baik. Nah ini di sini nih kita apakan nih? Apa dicacah dulu atau bagaimana? Tidak ada alat tumbuknya nih ya. Termasuk gula merahnya ini kita potong-potong kecil-kecil dulu, lalu kita encerkan ke dalam cairan ini, air cucian beras. Pastikan tercampur semuanya. Komponen utama. Yang pertama sumber bakteri atau mikroba ya dari bongkol pisang. Yang kedua adalah sumber karbohidrat dari air cucian beras, dari dedak, dari jagung bisa, dari nasi bisa. Nah, ketiga adalah sumber energi dari gula pasir, dari tetes seperti itu ya. Pelatihan teknologi tepat guna di hari kedua, yaitu praktek pembuatan mol bongkol pisang, sangat seru sekali. Beberapa peserta langsung turun untuk praktek membuat mol bongkol pisang. Namun ada pula yang hanya melihat dan memberikan semangat bagi teman-temannya yang praktek membuat mol bongkol pisang. Namun tidak apa, yang penting mereka mau menyimak dan harapannya nanti bisa praktek sendiri di rumah. Ada juga peserta yang random nih, memakan bahan yang disediakan oleh panitia. Tidak apa sih, ini lucu ya. Namun
Harapan bagi pendamping seperti kami, penyuluh pertanian, segala ilmu yang telah kami berikan semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah masing-masing sehingga petani bisa mandiri dan tidak tergantung lagi pada pupuk subsidi dari pemerintah. Setelah peserta melakukan praktek pembuatan mol bongkol pisang, semua peserta kembali masuk ke dalam ruangan dan kami memberikan kuesioner post-test untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan dari peserta tentang materi yang sudah kami berikan. Baik Sobat Tani semuanya, itu tadi serba-serbi kegiatan saya di pelatihan teknologi tepat guna di Desa Ketoan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Semoga petani kita semakin maju, mandiri, dan modern ya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.